ada kan kata rakyat labora ya? Ya, berdoa dan bekerja. Berdoa dan bekerja. Wow. Tapi di situ salahnya bekerja nggak berdoa. Bekerja aja nggak berdoa. Jadi wah kok makin susah gitu ya? Kok makin dikerjain, makin diikutin kok makin jatuh. Makin jatuh, makin jauh nih. Iya. Kok nggak ada nampak gitu kan? Sekarang tuh aku kalau diajak gereja tuh aku nangis. Oh, kenapa? Karena aku dulu minta-minta, aku pengen dapat kerja kalau udah lulus. Aku udah dikasih kerja nih, aku jarang gereja gitu. Kayak gitu. Jadi kalau aku dibawa ke gereja itu aku nangis, kayak takut gitu loh. Istilahnya kayak kita pulang ke rumah takut dimarahin mama kan. Nah, aku ke gereja takut dimarahin sama Tuhan gitu. Nah, biaya sekolah itu susah banget, Bu. Jadi dia sih dulu juga sering part time kayak kerja di hotel jadi waiters ya gitu. Gaji per hari 150 180. Nah itu diisi kumpulin buat biaya sekolah. Wow, bayar sekolah sendiri tuh? Iya, karena kalau mengharapkan mama ya gak cukup. Nggak cukup. Punya adik. Ini dia. Ini untuk perempuan harus diapain? Ratukan. Tapi beda lesson bibimu tuh bagus loh itu. Itu kan ikoniknya. Oh iya, bawaan lahir itu. Iya, ya mungkin dibuat. Keren banget Desi. Ini berapa lama kita nggak ketemu nih? Udah ada berapa ya? Udah 2 tahun nggak sih, Bu? Kan harus diratukan. Bener diratukan. Yalah, wanita-wanita cantik itu harus diratukan. Kan semua wanita harus diratukan. Memang harus. Yang namanya wanita, semua orang lah harus dispesialkan. Bukan Kan, cuma wanita. ya, kan semua kan ciptaan Tuhan kan. Jadi kita nggak boleh membeda-bedakan. Yes, gitu ya. Oh, jadi kita ini terakhir ketemu kapan ya? Apa ya? Aku juga lupa, Bu. Nggak ada lama banget gak ya? 2 tahun lalu nggak sih? Yang terakhir kita ketemu itu kalau nggak salah kita ke Tanjung Pinang, Patung Seribu. Ya kan, Patung Seribu. Kayaknya dari situ deh. Masa iya? Iyalah, yang nikahannya siapa itu ya? Oh, nikahan Kaulan. Ya, Kaulan. Habis itu pulang. Iyalah, itulah di situ. Masa iya? Ada nggak sih pas lagi ibadah juga? Ibadah mungkin kali ya. Tapi kayaknya intinya udah lama banget lah. Dan kemarin aku lihat di mana tuh, di Instagram. Wah, ini Desi kok keren ini gitu ya. Nah, biasa aja. Perubahannya begitu besar. Itu beda makin cantik loh, Des. Malah aku. Seriusan. Desi itu makin cantik kan. Keren. Jadi udah punya apa? Tapi apa? Tapi kan dari dulu memang udah cantik. Iya, maksudnya kan kita udah nggak ketemu 2 tahun ini, pas ketemu lagi. Wah, beda ya. Waktu tadi masuk dari sana tuh aku udah lihat, gila. Aduh, mama ini siapa punya anak kan? Dulu rambut kepang 2, sekarang udah nggak kepang. Rambut merah-merah. Rambut merah-merah, iya lagi. Jadi ini son apa nih? Son aja. Godres. Aduh, kocak. Iya kan? Merah-merah kan? Tapi bagus lah rambutnya. Itu dapat ide dari mana kayak gitu buat? Kemarin dia sih sering ganti-ganti warna, Bu. Oke. Sejak lulus sekolah kan, ya udah bebas nih, dia bisa nih warnain rambut. Ya dia sih warnain pirang, blonde kayak gitu zaman sekarang, coklat. Terus kemarin lihatlah di TikTok, ih bagus kayaknya nih warna burgundy gitu kan. Oh ya? Dia sih coba lah di rumah sendiri. Ini buat sendiri? Iya sendiri. Wow. Sorry, coba belakangnya. Ih, keren loh itu. Gini ya, langsung gini. Oh, oke terus. Nah, terus saya sih coba lah, bareng juga sama teman mau ngecat rambut, jadi barengan kan. Terus ya warnanya kayak gini, nggak norak gitu lah. Nggak yang ngejreng. Cantik loh itu, keren tuh. Jadi itu bisa buat sendiri gitu ya? Bisa. Ada nggak sih artis atau tokoh atau pengen ngikutin public figure siapa? Oh, aku pengen styleku kayak gini, ada nggak kayak? Oh, kalau masalah style Desi lebih ke ini sih, Bu.
lebih cocok nggak di badan aku. Kalau misalnya aku ikutin artis nih kan, misalnya dia bantet badannya gitu, padahal stylenya bagus, tapi pas Desi coba tuh nggak cocok. Tapi ada satu bukan public figure juga sih, bisa kita bilang konten kreator, Saput dia ada tuh. Oke. Namanya Saput, Terus? cakep banget. Oh ya? Kayak Devina Karamoy juga. Siapa sih yang nggak tahu Devina Karamoy? Bung, siapa itu? Devina? Bung berarti cowok langka sih, Bung. Nggak tahu Devina Karamoy? Nggak tahu. Ada tuh, cantik banget. Oh ya, dia mau orang Indonesia? Orang Indonesia. Oh ya? Orang Indonesia. Bibir tinggal di Batam? Enggak. Pokoknya nggak orang Batam lah. Dia sering main film juga. Oh ya? Toko juga ya. Oke. Devina Karamoy. Iya. Aku coba cari tahu lah. Kelahiran tahun berapa deh? 2005. Berarti Gen Z. Iya. Gen Z. Berarti cocok aku ajak ngobrol di sini karena memang gini Des. Salah satu aku bikin konten ini adalah ada banyak sih tujuan. Cuman yang pertama itu edukasi, pembelajaran. Nah, edukasi atau pembelajaran ini kan bisa datang dari mana aja. Termasuk dari cerita orang, pengalaman hidup orang, atau pandangan orang. Nah, targetnya itu adalah Gen Z sama milenial. Jadi aku mewakili milenial nih. Dirimu milenial ya? Milenial dong. Tahun berapa sih? 91. Oh, masih milenial ya? Ya, masih. Kan milenial kan lagi dari 80 ke 95. 95 ke 2000 berapa tuh? 2000 sekian lah. 2013 atau 11 lah. Itu Gen Z. Nanti kalau dari 2013 ke sini Gen Alpha lagi ya, udah awal lagi tuh. Iya. Nah, kayak gitu. Jadi di podcast ini sebenarnya aku pengen orang-orang mendapatkan pembelajaran hidup sih sebetulnya. Karena aku percaya semua cerita itu pasti punya pembelajaran. Nah, jadi mau cerita siapa aja pasti punya. Kalau kita mau ceritakan gitu ya, punya niat mau menceritakan. Jadi di sini memang sengaja aku pengen dengerin ceritanya Desi. Jadi monggo, Desi punya cerita apa yang pengen diceritakan? Bebas sih mau cerita. Jadi pilihannya itu bebas saja, bisa percintaan, bisa kerohanian, hubungan dengan Tuhan, bisa juga dengan gereja, atau bisa juga soal pekerjaan. Jadi kayak kesannya gini, seolah-olah gini, aduh ini cerita aku ini perlu orang dengar nih, karena dia punya apa ya, pelajaran hidup. Kalau itu tentang kegagalan, berharap supaya orang jangan mengulangi kegagalan itu. Tapi kalaupun itu tentang keberhasilan, berharap bahwa orang bisa dengar ini menjadi inspirasi untuk, oh ternyata misal Desi bisa berhasil nih lalu lakukan ini. Aku kayaknya bisa tuh pelajari dari kehidupan seorang. Jadi kita bebas. Ada nggak punya cerita menarik ya? Yang menarik ya? Atau nggak ada yang menarik dalam hidup ini? Flat aja gitu. Flat aja gitu. Tapi nggak, lu nggak flat. Karena gue lihat yang aku kenal dirimu dari 2 tahun lalu. Enggak, aku kenal lu bukan dari 2 tahun ya. Mungkin udah 3 tahun lah. Cuman terakhir kita ketemu 2 tahun lalu lah. Di sini tuh aku lihat hidup lu ibaratnya nggak flat. Dia tuh naik dia. Jadi aku udah penasaran nih apa yang berubah dalam diri lo gitu. Ya, mungkin ke ini sih Bung, kayak hubungan dengan Tuhan lah. Wow, menarik nih. Oke, gimana tuh? Jadi dulu tuh Desi pernah lah ada masalah mungkin ya, masalah di keluarga lah kita bilang. Nah jadi kalau misalnya kita nge-stuck di masalah itu terus, kayak apa-apa kita pikirin terus ke situ. Ada masalah yang lain, kita mikirnya ke situ. Kalau dulu nggak kayak gini. Wait, bentar ya. Oke, sorry, kepotong tadi. Jadi gimana tadi? Kalau kayak misalnya gini Bung kan, ada masalah nih kan, masalah yang menghantui terus. Waktu kita lagi sekolah, tiba-tiba kepikiran langsung, dulu kalau misal aku nggak kena masalah ini,
pasti sekarang aku nggak kayak gini. Gitu kan Bung. Nah jadi adalah suatu ketika Desi punya pergumulan dengan Tuhan. Kayak aku pengen lah Tuhan, kalau aku siap lulus sekolah, aku langsung dapat pekerjaan yang gimana, apapun lah pekerjaannya, yang penting aku bisa membantu keluargaku. Wow. Gitu. Karena satu sisi waktu itu sempat abang aku habis kontrak lah di kerjaannya. Mama kan kerja yang cuman menghitung apa yang dihasilkan itu yang dijual. Segitulah. Jadi per bulan itu paling gaji mama tuh yang ngestak cuman buat makan. Nah, biaya sekolah itu susah banget Bu. Jadi dia sih dulu juga sering part time, kayak kerja di hotel jadi waiters ya gitu. Gaji per hari 150, 180. Nah itu dia kumpulin buat biaya sekolah. Wow, bayar sekolah sendiri tuh? Iya, karena kalau mengharapkan mama ya gak cukup. Nggak cukup. Punya adik lagi 2, abang kerja masih habis kontrak. Iya. Wow. Jadi susah lah di situ Bung kan. Jadi sempet dia sih pernah mau bayar uang PKL, mau bayar uang PKL lah, biar bisa naik ke kelas 12. Nah, terus Desi di situ susah, nggak ada uang sama sekali dari orang tua. Jadi aku chat abang kan, gimana ya? Atau aku putus sekolah aja. Wow, itu kelas berapa tuh? Kelas 11, mau ke kelas 12. Oke. Gimana ya? Apa aku putus sekolah aja? Aku bilang kan. Kayak nunggu dirimu kerja lagi, kapan gitu kan? Ya. Gak mungkin aku nyusahin kalian terus, aku bilang. Wow. Terus kata mama lah, jangan kayak gitu ngomongnya kan. Kita nggak tahu besok tiba-tiba ada rezeki, besok tiba-tiba ini kamu dapat something lah, sesuatu dari sekolah yang bisa meneruskan kamu untuk lanjut gitu. Nah jadi dia sih bergumul di situ. Aku nggak mau adik-adik aku ngerasain itu Bu. Ngerasain sekolah kayak sendiri gitu. Harus pulang sekolah langsung kerja, balik jam 12 malam, tidur, bangun jam 5, sekolah lagi, balik sekolah, kerja lagi, gitu terus rotasi hidupnya gitu terus Bung. Jadi aku kan ngerasa kayak teman-teman aku bisa kesana kesini menikmati masa sekolahnya, masa mudanya. Kok aku harus pulang sekolah, kerja, balik tidur, sekolah lagi, kerja lagi, kayak gitu-gitu aja terus. Jadi banyak lah wishlist dari zaman sekolah itu nggak ada, nggak tercapai. Gitu. Mendem lah, aku pengen lah punya ini tapi aku nggak bisa gitu. Jadi dia sih mikir gini kan, Tuhan kalau dulu kami nggak kena masalah di keluarga ini kayak gini, pasti aku nggak kayak gini. Pasti aku udah sekolah di sini, aku udah kayak gini. Aku udah punya ini, aku udah pengen ini. Iya, teman-temanku pasti pengennya kayak aku gitu. Sekarang kok aku sih yang pengen kayak mereka gitu. Jadi itu sakit banget Bung. Itu nangis terus kan. Tapi itu orang kan ada kan kata rakyat labora ya. Iya, berdoa dan bekerja. Berdoa dan bekerja. Wow. Tapi dia sih di situ salahnya bekerja, nggak berdoa. Bekerja aja nggak berdoa. Jadi wah kok makin susah gitu ya. Kok makin dikerjain, makin dikerjain kok makin jatuh. Makin jauh nih. Kok nggak ada nampak gitu kan. Jadi akhirnya Desi selesai lah masalah PKL itu, masalah uang biar bisa masuk naik kelas 12. Adalah dapat uang ini pendidikan, kayak istilahnya bukan beasiswa Bu, bantuan dari pemerintah lah. Oke. Nah dapatlah itu, lunas lah, udah lulus dari itu, sekolah naik kelas 12. Nah naik kelas 12 ini harusnya itu fokus di situ karena ada UKK, ujian keahlian lagi, ujian lagi kan. Saya SMK Bu, jadi tuh banyak lah, harus praktek, harus punya laptop. Nah jadi zaman SMK itu Bu, saya nggak punya laptop, sedangkan jurusan saya tuh butuh sekali laptop. Karena kan akuntansi butuh Excel buat data keuangan kan. Nah, kalau teman-teman punya laptop nih, bisa lah mereka praktek, mereka paham gitu. Aku kayak aku pengen tahu, tapi temanku juga pakai laptopnya tuh, susah lah untuk sharing gitu kan. Nah jadi yaudahlah, mungkin aku harus
harus cari uang gitu. Mungkin mereka punya masa depannya sendiri ya. Aku harus apa ya? Bangun sendiri. Mereka udah ditata, aku harus bangun sendiri gitu. Jadi aku kerja, bayar uang sekolah sendiri. Jadi uang sekolah adik itu mungkin ya orang tua aku lah dulu yang ngurus, karena aku dulu lah mencukupi. Jadi aku pernah lah sempat berdoa di gereja kan. Sekarang Bu, aku kalau diajak gereja tuh aku nangis. Oh, kenapa? Karena aku dulu minta-minta, aku pengen dapat kerja kalau udah lulus. Aku udah dikasih kerja nih, aku jarang gereja gitu. Kayak gitu. Jadi kalau aku dibawa ke gereja itu aku nangis, kayak takut gitu loh. Istilahnya kayak kita pulang ke rumah takut dimarahin mama kan. Nah, aku ke gereja takut dimarahin sama Tuhan gitu. Aku takut tiba-tiba pendeta lagi khotbah, itu dia sih nggak pernah gereja gitu. Kok tiba-tiba datang gereja? Takut kan, bentak gitu. Jadi aku takut lah. Tapi siaplah dari masalah itu, kami kelulusan lah. Kelulusan, kan kalau kami kelulusan siap ujian kami libur sebulan sambil nunggu SKL keluar, nunggu kelulusan lah semua. Aku kerja tuh Bung di SP, jadi jaga apa ya, warung, bukan warung ya, stand kayak jual bendo, jual sisir gitu-gitu, aksesoris lah. Aksesoris, oke. Nah, jadi aku kerja di situ sebulan sambil aku isi link kerja loker gitu, oke. Aku sambil isi semoga masuk lagi, masuk. Aku mau kerja lebih layak lagi. Karena adik aku sekolah 2 lagi nih, masih ada yang sekolah gitu. Kalau aku ngarepin abangku harus dapat kerja bulan depan, kita nggak tahu. Oke. Nah, jadi kalaupun nanti abangku udah kerja, aku juga harus tetap kerja. Karena gaji dia tuh nggak cukup untuk kami lagi. Nah, jadi isi loker ini memang doaku Bung, doa yang dijawab lah sama Tuhan. Hari ini aku isi link. Nih, hari ini aku isi link, tepat di hari Senin. Aku isi link itu, besoknya kan kami perpisahan, Bung. Ya. Besok kami di sekolah. Perpisahan, jeda perpisahan. Siap perpisahan, besoknya aku langsung dipanggil tes, Bung. Dipanggil tes. Di situ aku kayak mungkin ini jawabannya gitu. Harus kerja di sini. Karena kan ada orang yang tes gagal, dipanggil tes gagal, gitu-gitu kan. Aku kini termasuk beruntung sih, Bung. Aku dipanggil tes, aku ikutin nih. Tapi mengikuti tes itu Bung nggak gampang. Kayak orang datang tes udah. Aku nggak Bung. Dari tempat aku kerja tuh aku lihat email. Jam 11 dikasih tahu, aku lihatnya setengah 12. Jam 12 mulainya. Setengah jam belum lagi kita pakai hitam putih gitu kan. Belum prepare berkas-berkas, belum ada prepare sama sekali Bung. Jadi aku telepon lah Mama. Mak, gimana ini? Setengah jam lagi kami mulai tes, gitu. Gimana ya? Takutnya nggak keburu kita. Jadi udah nggak apa-apa. Kalau dari sana jalan aja, nyampe rumah nanti udah Mama beresin. Jadi sambil aku jalan pulang ke rumah, Mama lagi nih beresin berkas-berkas yang mau dibawa. Nah, sampai langsung ganti baju, pakai prepper lah, langsung berangkat. Udah difotokopi semua udah siap. Tiba-tiba hujan dong. Aduh. Hujan kayak aduh gimana ya Mak, aku bilang apa nggak usah. Aku sempat ngomong gitu, apa nggak usah ya, udah hujan gini udah basah. Dan Mama bilang, kau nggak percaya ya katanya, kamu nggak percaya kalau ini doamu katanya kan, kamu nggak percaya. Terus aku merinding dengarnya ya. Terus mau sampai kapan kamu kerja yang cuman cukup untuk dirimu sendiri aja enggak katanya. Oke. Terus aku bilang, aku kayak mikir, ya juga, tapi ini udah hujan, udah basah kuyup Mas. Nah jadi aku udahlah ikuti aja lah apa mau Mama gitu kan. Mau telat, aku takutnya telat juga Bung. Udah jam 12 lewat nih, udah telat nggak ya? Gitu. Tetaplah kami jalan pakai mantel yang plastik lah yang ada aja gitu. Jalan, nyampe lah ke PT. Udah basah kuyup. Terus aku chat lah salah satu sebelum nyampe PT. Aku chat lah salah satu orang yang ada di loker, ada dia kayak grup info loker kerja Batam. Aku chat, ada nggak yang dipanggil tes ke PT ini? Ada yang nge-reply, ada Kak, saya katanya.
Aku cek lah dia pribadi, Kak, udah di PT nggak? Udah mulai belum ya? Soalnya aku masih di jalan kena hujan. Dia bilang. Terus bilang dia, enggak Kak, masih nunggu yang lain kok, datang aja katanya. Oh, Itu posisinya udah jam 12:30, Bu. 12:30. Udah setengah jam lah kan. Nah, terus aku, udah Mak, gas aja gas, aku bilang gitu. Kita masih sempet sih ini kayaknya belum mulai juga. Oh, Mama yang antar. Iya, sama Mama. Oh. Terus pergilah. Udah nyampe, ternyata memang belum mulai, Bu. Mulainya jam 1. Itu mereka udah rame banget. Aku mikirkan, ya ampun, rame gitu. Apa ini cuman formalitas gitu kan? Iya. Karena perusahaan sekarang ngerekrut 100 orang, diambil 2 orang. Jadi, iya betul. Yang menang kan 2 orang yang 2 punya orang. ordal. Ordal gitu ya. Ordal, aku apa gitu kan. Oke. Takut kan, udahlah bahas aku yuk, saingannya ordal, banyak lagi orangnya. Udahlah, ikuti aja gitu kan, ikuti aja. Terus aku ikuti, tapi aku bilang sama Mak bantu doa ya kayak gitu. Wow. Karena kita nggak tahu, kita ini nggak punya backingan. Iya, oke. Ini PT pasti banyak lah yang main backingan gitu. Udah di tes lah, ikut tes. Desi kan belum familiar sama tes-tes PT, belum ada nanya ke orang, Kak ini tesnya gimana ya di PT ini tesnya gimana ya gitu. Belum tahu kan, Bung. Jadi udahlah ikutin aja gimana penjelasan dari orang yang ngasih tes itu. Dikasih tau lah ngisinya gini dijelasin, barulah tes. Itu tes ada di tes koran namanya. Jadi ikutilah tesnya, tes aja gitu, tes dari handphone juga ada, tes online, tes matematika, psikolog gitu. Udah ikut berjalan lah, mulus lah jalannya aku. Baru keluar lah kan, siap itu aku bilang gini sama Mak, kalau misal kita Desi nggak lulus gimana ya? Kata Mama, udah. Kalau kamu yakin kamu lulus, pasti lulus. Wow. Sama istilahnya kayak kita sakit, Bu. Kita sakit, kita bilang pasti aku sembuh, aku harus sembuh gitu. Pasti kita sembuh. Ya. Karena kata Mama apa-apa itu harus diimani. Oh. Ya, bener kan Bu? Harus diimani. Terus aku gini kan mikir, ya Tuhan, semoga aku lulus lah, gitu. Karena aku udah nggak mau lihat adik aku ngerasain kayak aku dulu, pontang-panting gitu. Ya. Jadi Bung tes lah. Jadi katanya itu nanti dikirim dari email kalau lanjut ke interview. Oke. Nah, baru sampai rumah, Bung, belum pulang kerja tuh, kan lanjut kerja lagi nih, balik ke toko, jaga toko lagi. Ya, yang aksesoris tadi. Ya, jaga lagi. Jam 7-nya, Bung. 7 malam. Jam 7 malam. Di hari itu juga kan nyampe toko jam 3 lah. Jam 3. Cuma beberapa jam langsung dapat email saya lulus tes, dipanggil interview. Di situ aku langsung seneng, nelpon Mama, aku lulus tes, besok aku interview. Wow. Biasanya langsung interview, Bung. Jadi aku seneng. Udah hari ini, malam ini balik kerja, aku harus prepare sebaik mungkin untuk interview besok. Karena aku kayak nggak nyangka Bung lulus gitu loh. Sedangkan aku yang baru pertama kali tes, baru lihat oh ini tesnya gitu, belum familiar lah. Jadi lulus tes, masuklah ke interview besoknya. Nah, interview pertama kali itu kan apa ya, mau jawab apa ya gitu kan. Aku harus gimana ngomongnya apa, takut ditanya-tanya kan. Nah, baru untungnya puji Tuhannya itu si orang yang menginterview kita ini santai bawaannya, dia chill, nggak yang kayak kan ada orang interview fokus gitu kan, yang bener-bener ini Bung, bener-bener di interview. Ini memang santai bawaannya, terus kayak meng-Gen Z lah. Dia tahu kami yang datang ini Gen Z semua, ya. Jadi dia bawa ke diri kami. Jadi untungnya di situ saya juga chill bawaannya, santai lah, oke. Jadi dia kayak enak nih, bisa nih aku. Terus itu kami interviewnya nggak sendiri-sendiri. Kami misal nih ada 5 orang. Jadi kami dibuat di meja bundar. Dia langsung tanya satu orang, dipanggil namanya, misal Aulia gitu. Dipanggil Aulia, langsung berdiri, ditanya-tanya. Gitu. Jadi kita nengok kan, oh kayak gitu. Gini, langsung depan kita. Mungkin itu trik mereka juga. Karena ada orang yang nggak bisa ngomong ada rame-rame. Triknya kan. Nah, jadi aku dari zaman sekolah memang udah berani ngomong rame-rame, Bu. Jadi bisa. Aku ini gitu kan. Jadi aku ngomong
Satu orang Bung, di tesnya tuh di interviewnya itu lama. Ada yang 15 menit, ada yang 10 menit. Dia sih cuma ditanya nama, sekolah, jurusan, bisa bahasa Inggris nggak? Gitu Nama, aja. sekolah, jurusan, bisa bahasa Inggris nggak? Oke. Ditanya nama, oke, perkenalan. Oh, asal sekolah dikasih tahu. Oke. SMK ini. Terus jurusan apa? Akuntansi. Nah, terus akuntansi ya. Bisa bahasa Inggris nggak? Bisa bang, kan bilang ya bang kan, tapi ya sedikit aja. Little lah. Terus disuruh ya coba perkenalan diri pakai bahasa Inggris. Ya Desi buatlah Desi Kayak perkenalan mana diri. coba contoh? Desi, tapi itu singkat aja ya, Bu, ya. Kan kita nggak orang Inggris. Iya. Jadi Desi ngomong gini. My name is Desi Agnesia Baruman Tobing. I'm from SMK Tunas Muda Berkarya and I live in Batam. Gitu. Gitu aja, Bung. Cuman itu aja. Terus bilang apa makanan favorit kamu? Bilang kan. Terus aku bilang I like apa yang bisa dimakan lah, Bang. Aku gitu karena dia santai Bung bawaannya. Ketawa lah orang itu. Iya, ketawa lah jadinya. Apa yang bisa kamu makan? Iya sih, saya juga suka kayak gitu katanya. Ya, terus bilang dia, ya udah, terima kasih ya Dek. Iya Bang. Terus dia sih mikir, wah kok singkat? Apa dia nggak tertarik ya lihat aku CV? Lihat aku. Kenapa gitu kan? Terus makin deg-degan lah. Bertanya-tanya Bung, aduh apa ini? Apa ya yang salah dari apa yang aku bilang? Apa aku salah ya bilang makanan favorit aku? Apa yang aku bisa makan? Gitu kan? Aku mikir gitu, Bung. Udahlah, diam aja lah. Dia tanya lagi yang lain. Terus udah siap, kami dipanggil lah. Yang interview tadi dipanggil, disebutin lah nama-nama. Ada 3-4 orang itu disebutin. Nah, nama yang ini sudah boleh pulang katanya kan. Nanti akan dikirim email kalau untuk medical. Terus aku mikir gini kan, Mak gak lulus nih gitu kan. Berarti yang lulus ini mereka-mereka yang dipanggil. Ya, dia melaku. Terus aku chat sama Mama kan, Mak kayaknya gak lulus. Bukan gak lulus, Mak kayaknya gak rezeki lah gitu. Terus Mama nyemangatin gini, dia ngirim fotonya senyum gitu. Gak apa-apa, masih ada perusahaan lain gitu. Gak apa-apa katanya, semangat aja katanya. Terus udahlah, diam aja kan. Aku udah diam, udah bener-bener udahlah gitu. Terus dipanggil lah kami, yang namanya nggak disebut boleh ngumpul ke sini katanya. Ternyata, termasuk Desi. Termasuk saya pikir dia bilang jangan semangat, jangan patah semangat gitu. Mungkin aku pikir mereka mau ngomong gitu kan, Bung. Ngumpul lah kami baru berapa orang? Ada sekitar 5-6 orang lah. Oke, dipanggil terpisah. Dipanggil, aku pikir udahlah. Yang dibuang dikit berarti aku pikir yang dikit itu yang lulus. Yang lulus interview. Dan kami yang berame-rame ini mau disemangatin gitu kan. Karena nggak lulus. Oke. Terus udahlah. Terus dia abang itu ketawa lihat saya. Mana yang tadi makanannya apa aja yang dimakan? Itu pula diingat dia. Terus aku ketawa. Iya bang, aku bilang. Ini dikasih lah kayak kertas kecil, alamat tempat, nggak tau lah, pokoknya itu alamat Bu, alamat kan. Terus kami tanya, ini apa bang? Ya kalian lulus, nanti kalian medical. Pas dia bilang, ya kalian lulus, aku gini. Dia mampu, shock kan. Nah, kalian lulus, kalian medical, nanti dikabarin katanya. Nanti kalau udah dikabarin, pergi ke alamatnya yang dikasih 7 itu. Terus aku diam kan, ini lulus ya bang? Iya, nanti abis ini kamu bisa makan apa aja yang kamu mau katanya. Kayak gitu. Terus, apalah itu aja yang diingatnya gitu. Ya makasih, pokoknya lulus lah itu Bung. Desi senang banget, senang. Desi keluar langsung pakai sepatu, ambil tas, langsung pulang. Semangat. Mama kan nunggu di security ini. Oh, Mama ada di situ. Iya, oke. Mak, kenapa katanya kan? Mama kira nggak lulus kan? Lari lah datang. Ayo kita pulang kayak gitu. Aku udah kesenangan Bung, kan? Udah pulang, Mama pikir nggak lulus nih. Udahlah. Jadi sepanjang perjalanan dari tempat itu ke rumah nggak ada cerita biasa aja. Jadi nggak ada gimana di sana, gitu kan? Kan aku diantar lagi ke tempat kerja, Oke. ke toko. Aku belum bilang nih sama Mama aku lulus. Udah.
Udah baru balik dari toko langsung ke rumah. Dia sudah gini, maaf ya gitu kan, besok harus medikal, aku gituin. Terus mama bilang, kok harus? Katanya kan, ya kan lulus interview. Terus mama bilang, tadi kamu bilang nggak lulus. Gimana sih kamu ini? Iya, di prank juga kami rupanya. Kayak gitu, jadi mama pun di prank lah. Di prank. Jadi untungnya Bung, besoknya langsung medikal. Jadi kan tuh selang waktu cuma besok gitu kan. Besok medikal di hari Jumat. Medikal, nanti katanya dikirim email paling lambat malam ini lulus medikal atau enggak. Jadi dia sih nggak dikirim-kirim. Waduh, makin nggak dikirim. Terus aku bilang, aduh udahlah kayaknya nggak lulus nih mak. Aku bilang kan, udahlah tidurlah. Kan malam-malam tuh tidur, hari Sabtunya nggak dikirim juga. Nggak dikirim. Minggu nggak mungkin lah ada pengiriman email dari PT nih minggu. Kan libur nih. Nggak ada harapan sama sekali Bung. Jadi baliklah kerja, besok kan Senin. Harusnya besok tuh udah ke PT, udah jadi seorang karyawan PT gitu kan. Udahlah. Ini udah fail lah ini. Udah nggak ada lah yang perlu diurus lagi kan. Terus tiba-tiba pas di jam 10 malam hari Minggu, tiba-tiba Desi dapat email kalau besok datang ke PT masuk jam 8 pagi. Jam 8 pagi. Desi kaget lah kan Bung. Dapat nih lulus kan. Aku kira nipu karena hari Minggu malam lagi. Jam 8 malam diminta. Jam 8 pagi besok datang. Malah dikirim jam 10 malam. Minggunya. Kan nipu nggak ini gitu kan. Terus aku chat lah kakak aku yang ada di PT itu. Aku tanya, Kak ini benar nggak ya email PT ini gitu. Soalnya kok dikabari hari Minggu malam-malam lagi gitu kan. Iya benar kok itu, nggak apa-apa, siapa tahu mereka gabut katanya. Gabut jam hari Minggu Bung. Kantor, istilahnya lah kantor hari Minggu mana yang buka gitu. Kantor hari Minggu. Lembur dia sampai jam 10 malam gitu kan. Udahlah, datang aja. Desi semangat kan datang. Akhirnya memang Bung, hari Senin itu kami langsung di orientasi. Langsung hari Senin orientasi. Senin, Selasa itu udah jadi karyawan PT. Desi dapat badge, sign kontrak di hari itu langsung. Wow. Berapa lama? Berapa tahun? Di sign kontrak setahun. Wow. Terus Desi disambung. Jadi sekarang ini jalan kedua tahun. Tahun kedua? Iya, tahun kedua. Keren kali. Memang itulah satu doa Desi yang dapat pekerjaan. Wow. Itu keren sih. Nah, pertanyaan berikutnya. Dari semua kisah cerita ini, kamu punya Desi? Siapa ini? Kalian punya Bung? Bukan. Oke, lanjut kita. Nah, menarik sih tadi. By the way, aku sendiri merasa terberkati dengan ceritamu itu tadi. Nah, apa nih kira-kira pembelajaran yang kamu dapatkan dari cerita ini? Jangan ragu sih. Pertama, jangan ragu. Terus apa-apa itu harus diimani. Benar-benar harus diimani. Kalau kita percaya ini dari Tuhan, ya percaya aja. Kalau kita percaya pasti dapat. Bener kan? Karena ada waktu itu aku pernah nonton podcast, Bung. Orang Kristen, aku lupa namanya. Tapi tokoh yang diundang itu ada dia, artis terkenal, penyanyi, pendeta juga, perempuan, rambutnya pendek. Kayaknya Bung tau deh, rambutnya pendek. Dia bilang Kristen itu kalau nggak percaya imannya mati. Kristen itu kalau kita nggak percaya imannya bakal mati. Jadi Desi dari nonton itu mikir, oh iya benar juga. Kalau Desi nggak percaya, pasti iman Desi mati. Kalau misalnya Desi percaya, aku percaya hari ini aku makan enak, gitu kan. Kalau aku imanin, pasti ada, pasti enak, gitu. Misalnya kita buat apa ya, Bung? Buat kue lah, buat kue. Kita ngasal aja, ngasal, gitu kan. Pasti hasilnya nggak bagus. Tapi kalau kita imani, terus kita percaya, ngerjakannya dengan benar, pasti bagus hasilnya. Jadi itu, Bung. Jadi harus apa-apa itu harus diimani, harus percaya.
kalau misal memang itu seperti yang kita gumulkan, yang kita doakan, ya harus kamu imani. Gitu. Percaya kalau itu memang ya ini mungkin dari Tuhan. Dari Tuhan, wow. Terus sama yang tadi tuh ya, ada jawaban tuh, kalau aku boleh lihat apa ceritanya Desi tadi kan, kadang jawaban Tuhan doa itu tidak langsung mulus gitu ya. Tapi kayak misalnya itu tadi, lewatin hujan, tes yang tiba-tiba jadwalnya mendadak datang. Jadi kayak ngujiin kita bahwa lu siap nggak sih sebenarnya. Terus kayak ya itu tadi kan dikasih hujan tuh, mau datang apa enggak nih? Ya udahlah, nggak usah aja deh. Kadang sampai segitunya kan. Sempat gugur nih. Terus ditambah lagi dengan kayak apa itu tadi? Hadapi ujian yang begitu banyak orang, sama apalagi ya udah jadi rahasia umum lah ya bahwa kekuatan ordal itu sangat besar. Besar banget. 100 orang yang terima itu mungkin 2-3 orang aja gitu. Yang lain bisa akhirnya orang berpandangan bahwa ini cuma formalitas banyak-banyak. Nah, tapi justru iman itu dibuktikan, iman itu lewati masa-masa seperti itu gitu. Jadi kalau semuanya mulus-mulus saja ya pada akhirnya ya di mana proses imannya itu kan? Iya, benar. Jadi itu kalau begitu siapa Tuhan Yesus bagi seorang Desi ini? Tuhan Yesus bagi aku tuh sahabat, sahabat sekaligus ketua. Wow. Dia tuh ketua. Oke, gimana tuh? Kayak dia memimpin aku lah, Bu, memimpin Desi. Jadi Desi ini nggak bisa memimpin diri sendiri, harus minta. Istilahnya kayak anak minta ke bapak. Oke. Nah, jadi wow. Ketua gimana nih? Selanjutnya kemana? Gitu. Wow, keren. Selanjutnya aku harus apa? Hari ini libur ketua, mau kemana gitu. Desi pernah Bung, saking sebenarnya nggak boleh dicontoh ya, malas berdoa. Malas banget berdoa. Jadi orang-orang kan ada yang bilang, ketua gitu kan. Aku bilang, apa sih ketua orang ini bilangin temennya. Jadi aku pas mau tidur nih kan, malas banget berdoa. Desi bilang, ketua mau tidur. Desi ngomong gitu. Ketua, gue mau tidur, bangunin jam 5. Bangun jam 5. Bangun jam 5, nggak pakai alarm tuh, bangun langsung. Itu ketua. Iya sih, memang gini, salah satu ciri khas dari Gen Z itu adalah butuh sesuatu yang tidak perlu merangkai dengan kata-kata yang ini mereka apa adanya. Kayak kemarin itu ya di IG aku pernah baca tuh. Jadi ada satu orang mau resign dari perusahaan dia kerja. Jadi dia tulis gini, kepada yang terhormat HRD di perusahaan titik-titik. Tulisnya apa? Dia cuma kalimatnya pendek. Udah ya, aku udah capek di sini. Terima kasih. Udah, itu kan jadi aku nggak tahu apakah itu betul memang surat dari dia atau ada yang edit bikin viral. Tapi itulah Gen Z. Iya, benar. Mereka tuh nggak butuh yang terlalu mendramatisir kalimat yang terlalu lama. Apa ya, ribet gitu. Yang simple gitu. Simple tapi pasti gitu. Dan yang penting mereka udah tahu ini maksud aku tuh gini, udah selesai gitu. Bener Bang, sama halnya kayak misalnya kita ini Bang, mau ngasih tahu sama orang. Harus ada orang yang kayak perlu ngomong kayak tadi lah yang HRD itu kan perlu panjang lebar kali tinggi gitu kan. Nah, kadang aku gini kayak nggak suka gitu. Ada orang yang perlu bilang kayaknya nggak cocok deh gitu. Kalau saya sendiri Bung ya sebagai Gen Z bilangnya nggak suka langsung gitu. Memang sebenarnya Gen Z ini bisa dibilang nggak sopan. Tapi itulah yang menamakan Gen Z. Bener Bung. Sama sempet aku lihat di TikTok itu dia Bung, yang Gen Z itu mereka nggak mau ngejalanin sebenarnya, ngeluh kan. Aduh, aku capek kali kerja nih, aku capek kali gitu kan. Tapi dikerjain. Ngeluh kayak misalnya, aduh Bung, gimana ya, tugas sekolah, tugas kuliah ini ribet kali, ini gitu kan. Tapi dikerjain. Selesai. Itu Gen Z Bung. Berarti aku jadi ingat satu cerita di Alkitab.
Ada 2 orang kakak beradik nih. Jadi waktu ayahnya suruh kakaknya, suruh kakaknya atau adiknya ya? Pokoknya salah satu nggak mau, nolak. Iya, Aku nggak mau kerja gitu. Aku nggak mau kerja. Tapi ujung-ujungnya dia Dia yang kerja. Jangan-jangan dia Gen Z itu. Dan jangan itu apa ya, penerus Gen Z Penerus awalnya. awal mulanya Iya. sifat Gen Z. Itu dari dia. Yang bilang iya malah nggak ngerti. Malah nggak kerjain. Iya ya. Lihat aja Gen Z tuh Iya, kalau iya. disuruh Dan udah kayak anggota dewan di Konoha gitu ya. Iyain suara-suara masyarakat tapi nggak tapi dikerjain. nggak ada. Aduh Bung, jangan dibilang gitu. Jadi Konoha. Oh ya. Konoha ya, iya. Bener. Memang Gen Z ini seru sih Bung. Iya, asik pada akhirnya memang ya mereka itu apa adanya. Oh ya tadi kan sempat ya, aku mau komentar yang tadi kan Desi bilang orang pada akhirnya kan framing orang itu bahwa Gen Z itu kurang apa tadi sopan. Iya. Tapi aku mau bilang bahwa kesopanan itu kan tidak diukur dari kalimat yang pendek-pendek. Kan? Iya. Benar. Sopan santun kan itu kan jangan hanya begitu kan. Dan itu menurut saya perlu didefinisikan ulang sopan santun maksud itu seperti apa. Jangan karena lu lahir di generasi yang kalimatnya panjang lebar nih. Terus ada generasi yang lahir dengan kalimatnya pendek-pendek dan to the point, terus lu bilang itu nggak sopan. Itu menurutku kayaknya Anda perlu belajar lagi. Benar. Ada tuh Bung di TikTok tuh dia gereja Gen Z. Oke. Ada tuh Bung. Jadi pendetanya udah gue nggak mau ngomong panjang lebar kali tinggi, gitu kan. Pokoknya gue bilang sama kalian kalau lu pada percaya ya lu Kristen, lu nggak percaya lu nggak Kristen, gitu Bung. Jadi orang-orang pada bilang gereja Gen Z nih, gereja Gen Z. Karena memang menurutku ya jadi apa-apa mau itu iman, mau itu apapun harus dijalani berdasarkan konteks budaya masing-masing, generasinya masing-masing. Nah, mungkin apa yang dulu zaman generasi lalu kayak baby boomers, generasi Y, generasi milenial, terus Gen Z, Gen Alpha yang depan kita ini, itu kan semua udah budayanya berbeda-beda. Nah, bagaimana kita mendefinisikan iman itu dengan komunikasi bahasanya mereka. Nah, kayak dari itu aku sih malah setuju ya. Kayak ya lu kalau percaya berarti lu Kristen gitu. Karena kekristenan itu kan bicara soal percaya. Iya, benar. Nah, bukan bicara soal panjang lebarnya satu kalimat atau sorry itu saya doa yang terlalu bikin suara. Oh Tuhan, mungkin itu pada zamannya dulu masih orang butuh itu. Tapi sekarang kan enggak, orang enggak. Ya, itu tadi. Lu mau percaya apa enggak? Benar Bang. Kalau lu nggak percaya, udah, nggak usah. Udah. Berarti iman lu tuh nggak cocok di Kristen. Nggak cocok di Kristen ya itu. Di Kristen itu orang yang di Kristen itu yang benar-benar gampang percaya aja lu Kristen gitu. Iya, tapi benar. yang diimani. Diimani. Oke, karena waktu kita ini udah mau habis, aku punya 2 pertanyaan. Lu jawab dengan cepat dan sertakan alasannya aja. Setuju nggak pacaran beda agama? Enggak. Enggak. Kenapa? Karena ujungnya sakit. Ujungnya sakit. Ujungnya sakit banget, Bung. Oke, apa pesan lu buat teman-teman? Karena udah banyak banget yang cerita ke aku soal mereka lagi bergumul di pacaran beda agama tuh. Gimana tuh? Yang seiman aja bisa gagal, apalagi yang beda iman. Tolong ya, camkan itu. Camkan itu. Oke, itu yang pertama. Yeah. Yang kedua, POV Gen Z nih, seorang Desi. Apa tanggapan lu soal pindah-pindah gereja nih? Bung. Boleh nggak? Nyindir ini. Nyindir ini namanya. Karena gini, hampir 2 tahun terakhir, aku selalu ketemu dengan pertanyaan yang seperti itu. Ada yang setuju, ada yang tidak. Ada yang setuju pindah, ada yang setuju tidak pindah. Jadi ada semacam 2 gap nih, pro dan kontra. Nah, jadi salah satu yang aku bikin podcast ini, salah satu pertanyaan yang sering aku tanyakan itu, pengen cari tahu si orang ini pro atau kontra. Kalau dia pro kenapa? Dia kontra kenapa? Nah, Desi sendiri pro atau kontra dulu itu? Pro. Kenapa alasannya? Pro itu setuju kan, Bang? Setuju. Nah, karena Desi kayak gitu. Oke, alasan pindah gereja itu apa? Karena 3. Ada gereja yang apa ya?
yang tidak melihat orang di bawahnya. Oke. Kita nggak bahas ekonomi, nggak bahas nama gerejanya, Bu. Yes. Tapi kita melihat bahwa seperti gereja yang udah yang akrab-akrab aja deh sama pendetanya, itu yang dilihat. Tapi orang-orang yang benar-benar mendoakan gereja itu, yang benar-benar jauh lah, nggak dilihat. Jadi mungkin aku ke gereja, aku nggak akrab sama pendetanya, aku nggak bisa berinteraksi dengan mereka, aku nggak pernah dilirik, nggak pernah dianggap. Jadi orang pindah ke gereja lain, wah aku dirangkul, aku dianggap di sini. Ya. Itulah yang membuat orang pasti pindah-pindah gereja. Itu satu. Satu. Yang kedua sama seperti ajarannya, Bu. Kan kita Kristen ini memang satu, Kristen itu satu. Tapi kan ada alirannya kan. Ya, Bu? berbeda-beda. Nah, misalnya dia gereja di gereja A, dia gak nyaman lah. Kok ajarannya gak cocok gitu? Ya. Gitu. Kok ajarannya kayak kok saya nggak meriah gitu. Kok saya nggak menjadi diri saya sendiri di gereja ini? Nggak cocok lah. Jadi dia pindah ke gereja yang di sini ya meriah banget gitu kan, yang membuat jati diri dia keluar, yang benar-benar dia menyembah Tuhan. Nah, wah aku di sini ya, aku pindahlah ke sini gitu. Nah, yang satu lagi, yang terakhir ya, Bu, itu masalah dengan kepemimpinannya. Oke, leadership ya. Leadershipnya. Ada leadershipnya yang ego. Oke. Ada gereja yang gua maunya gini, jadi terus semua harus ngikut. Nah itu dia ini sensitif banget sama gereja seperti itu. Otoriter ya. Otoriter ya. Iya. Kayak dia sok-sok mau buat rapat. Gimana nih pendapat-pendapat, semua pendapat dikeluarkan sama anggota. Tapi ujung-ujungnya pendapat dia harus gitu. Dia kayak, terus ngapain kita rapat? Iya, lu ngapain rapat? Berarti Anda tidak memahami Gensi. Benar. Lu udah, lu buat aja jemaat itu. Apa sama lu gitu kan? Anda hidup di negara demokrasi, tapi Anda tidak demokrasi. Sama seperti itu. Apa itu? Apa itu? Makanya, berarti lu memang konoha. itu sih, Bang. Iya. Oke, Desi, thank you banyak. Aku berharap ini jadi berkat buat teman-teman kita. Sebenarnya masih banyak aku pengen ngobrol sih soal hubungan. Ya, tapi mungkin next partnya, nggak bulan depan karena Anda sibuk juga. Iya sih. Jadi nanti bulan depan aku coba atur waktu untuk kita ngobrol lagi soal bahas. Tapi by the way, keren. Ini baru betul. Terakhir, ya. Nggak boleh gini aja. Oh, gimana? Oh, apa itu? Ini kalau ada yang suka, terus kita kayak ya udah just like friend gitu. Oke, aku baru tahu nih guys. Gini ya, benar nggak nih? Iya benar. Oke. Ini jadi frame apa thumbnailnya kita. Oke, siap.